يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جعلني الله وإياكم من الفائزين بجدانه آمين ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan hari raya Idul Adha tentunya di balik pensyariatan hari raya Idul Adha di sana ada hikmah yang patut untuk kita ambil iktibar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beridul fitri setelah 1 bulan umat Islam berjibaku melawan hawa nafsu untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah yang dinamakan puasa, sehingga setiap hamba yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan menjalankan syariat ibadah puasa dan menjalankan serta menghidupkan syiar ibadah baik di waktu siang lebih-lebih di waktu malam, maka orang seperti ini akan keluar setelah dari bulan Ramadan dalam keadaan suci, bersih daripada dosa, sebagaimana dia baru dilahirkan, seperti baru dilahirkan oleh ibundanya. Setelah itu umat Islam, hamba-hamba Allah semuanya merayakan hari raya Idul Fitri atas kemenangan yang mereka capai selama bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan dan harus kita ambil ibrah atau pelajaran daripada perayaan Idul Adha, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari yang disebut dengan hari raya Al-Idul Akbar atau Al-Idul Adha? Apa yang jadikan dasar daripada kegembiraan umat Islam, kemuliaan umat Islam di hari raya Idul Adha? Kalau kita kembali kepada keterangan demi keterangan yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Idul Adha terletak di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, di mana 10 pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari atau 10 hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu subuh, waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah dengan 10 hari atau 10 malam, walayalin 'ashr. Para ulama tafsir dari kalangan salaf, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Zubair wa Mujahid dari kalangan tabi'in, bahwa yang dimaksud dengan walayalin 'ashr adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ai layalin 'ashr huwa al-'ashrul awwal min syahr Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentunya di sana memiliki rahasia dan kemuliaan yang luar biasa. Sebagaimana di dalam riwayat dikatakan bahwa ma min ayyamin al-'amalu al-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam. Tidaklah di antara hari-hari yang ada di muka bumi ini amal saleh yang dilakukan oleh hamba sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal saleh yang dilakukan di hari-hari 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Dikatakan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 kali lipat. Masuk ke hari ke-9 dikatakan bahwa
kelipatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10.000 kali lipat. Tentunya kita tahu bahwa kemuliaan Yaum Arafah, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang mukmin di hari Arafah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah, kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah yang kemuliaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa su'ila an shaum yaum Arafah faqala yukaffir as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Yakni di hari ke-9 yaitu hari Arafah, kita mendapatkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Arafah, puasa sunnah Arafah. Nabi menyatakan ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang puasa Arafah, beliau menjawab bahwa puasa Arafah adalah puasa yang meleburkan, menghapus dosa seorang hamba 2 tahun. Di tahun yang telah lewat, 1 tahun yang telah lewat, dan 1 tahun yang akan datang. Dan juga di hari Arafah terdapat kemuliaan. Ada waktu khusus di mana seorang hamba apabila meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar dia ditolong oleh Allah, agar dihapuskan daripada daftar orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan utaqaullah minan nar, orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kapan waktu tersebut? Para ulama menyebutkan bahwa waktu ini yaitu waktu di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, di hari Arafah, antara waktu asar sampai maghrib. Tidaklah seorang hamba menyibukkan diri bermunajat kepada Allah, memohon agar diampuni dosa-dosanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua. Artinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan demi kemuliaan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita mendapatkan kelipatan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di hari ke-9, di mana amal soleh juga di situ dilipat gandakan menjadi 10.000 kali lipat. Sehingga ketika masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah, sudah sepantasnya kita, sudah sepatutnya kita bergembira menyambut kemuliaan yang sangat besar. Kita keluar dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah dalam keadaan tidak memiliki dosa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan pengampunan dosa dan penghapusan dosa, serta jaminan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai umat Islam bisa dan seharusnya bergembira karena kita telah melewati waktu-waktu mulia, hari-hari yang mulia, saat-saat yang mulia, sehingga ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah kita berhari raya yang disebut dengan Al-Idul Akbar, yaitu Idul Adha. Para hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ketika kita masuk di hari ke-10 bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah di hari ke-10 bulan Dzulhijjah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 ini yaitu al-adhahi, yaitu berkurban. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal adhahi ya Rasulullah? Faqala sunnat abikum Ibrahim alaihissalam, bahwa ibadah kurban, mempersembahkan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sunnah, kebiasaan baik daripada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian para sahabat bertanya, wa qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah kurban wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, qala bikulli sya'ratin hasanah. Keutamaan kurban yang dilakukan oleh seorang mukmin dihitung dari sejak tanggal 10 Dzulhijjah sampai salah satu ayam min ayami tasyrik, bahwa setiap bulu
hewan yang dipersembahkan untuk kurban itu berbuah pahala. Hadis walaupun fi isnadihi maqal, tapi bisa kita jadikan pegangan untuk fadailul a'mal. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba-hamba yang meraih kemuliaan bulan Dzulhijjah. Dan kita termasuk golongan hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dan dimerdekakan dari api neraka, serta setiap amal soleh yang kita haturkan, kita persembahkan kepada Allah menjadi amalan maqbula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.